Lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kita lihat tayangan tadi ya, kadang-kadang orang mikir ada yang takut, tapi sebenarnya kita tuh iri Ustadz ya. Orang yang meninggal saat sujud itu insya Allah langsung jannah katanya hadiahnya Ya, dari Allah. karena semenjak dia meninggalnya sampai dibangkitkannya bernilai lagi-lagi sujud. Allahu Akbar. Nah sekarang pertanyaan Ustadz nih, pada saat memang kalau seandainya kejadian nih seperti itu, memang ini mungkin 1.000.000 banding 1 pada saat kita lagi sholat berjamaah. Ada imam yang tiba-tiba meninggal dunia, apa yang harus kita lakukan? Sebagai makmum, apakah kita teruskan dulu sholatnya menggantikan imam sampai selesai baru kita tolong? Atau kita batalkan langsung kita tolong imamnya? Mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat guru kita Ustadz Maulana. Izin Habib dan sepatu baru lagi. Sepatu baru. Dah. Ada nomor 45 Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Lillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad di penghujung Jumadil Akhir. Ingat catat besok itu malam 1 Rajab. Ulangi, besok malam Jumat malam 1 Rajab. Hidupkan besok malam ya. Jamaah. Yeay. Pertanyaan dari Mas Fadli. Apakah kita membatalkan kalau ada kejadian seperti itu? Apa yang dicontohkan tadi di tayangan itu udah bagus. Lanjutkan sampai selesai. Karena tidak boleh membatalkan sholat. Ketika kita sholat tidak boleh dibatalkan. Adalah bentuk kesia-siaan. Dan menafikan namanya kemuliaan daripada sholat itu sendiri. Maka jangan dihentikan kalau kita lagi sholat. Kecuali. 2, 3. Kecuali kalau 1. Ada sesuatu yang membahayakan. Contoh anak mau jatuh ke sumur. Terlalu jauh ya kalau sumur. Iya. Jadi bisa jadi lagi main di pinggir sumur deh. Ya. Lagi main di pinggir sumur. Lalu membahayakan nyawanya. Itu boleh dihentikan untuk menyelamatkan dulu. Baru dilanjutkan kembali. Atau ada pencuri. Handphone disimpan. Terus dia ada pencuri datang. Dia ambil handphone kita. Jangan diam, kejar. Oh gitu. Sebelum diambil udah batalin dulu sholatnya. Kok udah bisa diambil udah baru kejar. Gimana menyelamatkan. Karena kalau kabur akan merusak salat-salat berikutnya. Benar juga ya. Ini Masya Allah. Makasih banyak Ustadz Maulana. Singkat tapi padat. Tepuk tangan dong penjelasan dari guru kita Ustadz Maulana. Aduh ya Allah jamaah. Kita lanjut lagi ke permasalahan berikutnya. Kita minta guru kita Habib Muhammad Syahab. Tepuk tangan buat Habib Muhammad Syahab. Bib, izin nih Bib nih. Ini ada permasalahan lagi yang berikutnya. Tiba-tiba kita lagi sholat. Udah Allahu Akbar. Rakaat 2 deh nih. Tiba-tiba ada cicak. Kotorannya jatuh ke kita. Ceplok. Atau cicaknya justru yang jatuh. Ceplok. Nah kaget nih. Ini apa kita langsung pindah sholat tempatnya. Atau kita batalin sholatnya. Bagusan mana Bib? Mohon izin penjelasannya. Fadol silakan. Oh, banyak masalah hidup. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Lagi sholat. Kita lagi sholatnya. Allahu Akbar. Ada sedikit tafsir penjelasannya. Tuk. Jatuh kotoran cicak. Lagi sholat. Bisa di badan, bisa juga di sejadah, bisa juga di baju, beda hukum. Ya, apabila di badan, tapi dengan syarat nih, dengan syarat kotoran cecaknya itu kering. Ya, kotoran cecaknya kering, maka dimakfu, tapi secepatnya dia harus sentil kayak atau begini, nah, supaya jatuh, ya. Atau begini ya supaya jatuh. Kalau di sejadah teruskan saja tidak masalah, nggak usah disentil-sentil ya. Yang penting pas sujud tidak kena badan kita ketika sujud kan jauh jaraknya ya. Jadi apabila badan kita masih lembab, kan orang berwudu itu masih lembab badannya, kejatuhan
kotoran cecak itu maka dia basah. Nah itu yang dipermasalahkan karena timbulnya basah. Selama masih bisa dia sentil kemudian tidak bermasalah itu diperbolehkan. Masih teranggap ma'fu atau dimaaf. Kemudian cecaknya habis minum cuka. Iya. Ya, ini contoh ibu-ibu. Artinya waktu buang air dia kena kita basah. Nah ini lihat. Misalnya makanya kadang kita pinjam sorbannya Ustadz Maulana contoh. Ya. Coba kita cari cicak dulu buat ini, buangin kotorannya. Makanya apabila jatuhnya basah nih ibu-ibu, basah jatuhnya. Memungkinkan kita begini. Maaf. Oh ya udah gak apa-apa, gak apa-apa Bib. Mau diambil Bib. Udah gak dipakai itu Bib tadi katanya. Jadi misalnya kalau nggak apa-apa 2 kali contohnya. Contoh 2 kali. Basah dia basah maka kita giniin pelan-pelan aja. Ya. Oh, panjang nih. Tuh. Teruskan sholatnya. Apabila di baju, nah ini masalahnya. Memungkin gak kita buka? Apabila dibuka, kemudian ada baju dalam lagi bagus, tidak terlihat auratnya, silahkan dibuka kalau memang memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka dia harus bersihkan dan dia harus batalkan sholatnya. Kemudian pakai dengan pakaian baju yang bersih. Ini udah gak dipakai Bib. Nanti mau gak nih? Gak dipakai. Oh jadi gitu Bib ya. Kalau misalnya Tapi kalau cecaknya, kecoaknya biasanya kalau dia, biasanya kan langsung aja. Langsung dibuang aja, jangan juga diambil di kantongin. Jangan, yang kotor, jorok. Makasih banyak Bib. Tepuk tangan buat guru kita Habib Muhammad Syahab. Masya Allah. Jadi secara ilmu fikih ini memang panjang penjelasannya ya. Bicara masalah kotoran kering, kotoran basah tadi seperti apa sudah dijelaskan oleh guru kita Habib Muhammad Syahab. Nah selanjutnya sebelum kita... Ya ini Ustadz Syam, mohon izin nih gimana nih kita lihat. Video barusan yang orang sampai histeris gitu karena nggak bisa ngelihat Ka'bah. Terus tiba-tiba kita nih harus batalin sholat kita, tolong dia. Atau mungkin kita, udah biarin aja lah kita lanjut tadi sholat kita sampai selesai gitu ya kan. Kadang kan kita juga jadi nggak bisa khusus sebenarnya kalau kita sholat terus sebelah teriak-teriak. Dan ini mohon izin penjelasannya guru kita Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Kami guruku Abu Muhammad, Ustadz Maulana, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 125. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. Setelah Nabi Ibrahim dibantu oleh Nabi Ismail alaihissalam membangun Ka'bah, lalu Nabi Ibrahim pun sholat di antara sudut-sudut Ka'bah atau biasa kita dengar dengan istilah rukun. Ada rukun Hajar Aswad, ada rukun Syami, ada rukun Iraki, ada rukun Yamani. Beliau sujud setiap sudutnya itu ada 1000 rakaat. Lalu setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah agar sholatnya diterima ataupun ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ada pertanyaan menyangkut dengan teriakan orang yang berada di sekitar kita, kalau kita sedang sholat maka kembali lagi ada perbedaan pendapat jikalau menyangkut sholat fardu ataupun sholat sunnah. Jikalau sholat fardu itu tidak bisa alasan remeh untuk membatalkan sholat fardu. Sudah dijelaskan guru kita tadi bahwa sholat fardu apabila telah dimulai maka sebisa mungkin wajib dia menyelesaikan daripada sholat tersebut.
Tidak ada alasan kecuali alasan-alasan yang memang dia sangat-sangat penting untuk dia melakukan ataupun membatalkan sholatnya. Contoh misalnya jikalau teriakan. Teriakan itu tidak selamanya penting. Ada teriakan yang penting, ada teriakan yang tidak penting. Ibu lagi sholat zuhur ataupun sholat apa bu biasanya? Sholat asar lah. Sholat asar di rumahnya, ada teriakan di luar rumah. Apakah ibu membatalkan? Tergantung teriakan siapa. Ternyata teriakan di luar rumahnya, teh sate, teh sate. Apakah ibu mesti membatalkan? Maka dia tidak usah membatalkan sholatnya, teruskan. Tapi kalau ternyata kita lagi sholat, orang ini tidak pernah teriak sebelumnya. Tidak pernah teriak sebelumnya. Tapi ternyata pada saat kita sholat dia teriak minta tolong, 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 tolong. Maka itu sudah menyangkut nyawa. Maka boleh ataupun bahkan kita mesti membatalkan sholat karena ini dia berteriak menyangkut nyawa. Bisa jadi ada kebakaran, tiba-tiba takut nyamber ke rumah. Ini macam-macam ya. Jadi kalau yang membahayakan nyawa baru boleh batalin sholatnya. Kalau cuma tukang sate ntar aja panggilnya kalau udah selesai ya. Bang sate bang gitu. Kebetulan tukang sate, aduh jarang lagi dia lagi pengen banget lagi gitu ya. Makasih banyak Ustaz Syam, tepuk tangan buat Ustaz Syam ini Masya Allah luar biasa. Ini ada pertanyaan bagus di Ustaz Maulana, mohon izin. Ya. Ada pertanyaan dari saya kelewatan. Ini ada telepon itu. Ada pertanyaan dari @sastra_Yudi Mandala. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib mau nanya nih, jadi temen saya mau sholat asar, tapi nggak ada sarung. Nggak ada sarung. Akhirnya pakai bawahan mukena. Allahumma sholli. Kalau kayak gitu sah nggak sih sholatnya? Kan yang penting penutup. Saya juga sering kayak gitu Ustadz. Saya cari sarung saya nggak ada. Ini mukena istri saya bawahnya saya pakai. Itu gimana? Boleh nggak? Sah nggak? Sah. Tapi tergantung niatnya. Kalau niatnya pakai itu supaya jadi perempuan enggak boleh. Oh nggak boleh. Kalau pakai bawah jangan pakai mukenanya, apalagi cowok gitu ya. Jadi cuma tidak etis. Cuma tidak etis. Mau tahu kelanjutannya? Mau. Setelah yang satu ini jamaah. Alhamdulillah. Ngapain juga pakai bawahan mukena.